Sangat kata. Oh, airnya jadi kotor. Iya, bentar. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin kegiatan aku yuk sebagai ibu rumah tangga. Ngapain aja sih? Aku ini baru pulang dari pasar ya, walaupun hujan-hujan tapi tetap ke pasar. Karena ke pasar banget karena kebutuhan di dapur udah kosong banget. Dan ini persabunan, aku beli sabun banyak banget, sabun cuci baju sama aku beli buat kecantikan ya. Kecantikan perempuan. Nah ini lanjut kita mau keluarin ya, aku beli minyak curah 1 kilonya 17.000 ya. Aku mah selalu beli minyak curah karena nggak tahu kenapa ya, udah kebiasaan mungkin ya. Ini aku beli cabai rawit seperapat itu 10.000 ya bun. Itu teh nggak tahu lagi naik atau biasa aja gitu ya, lupa lagi karena udah lama banget aku teh nggak belanja ke pasar. Nah ini kita lanjut mau bersihin proteinnya. Aku beli ikan nila 1 kilo 30.000. Ikannya udah dibersihin di pasar ya, jadi tinggal dicuci aja. Lalu aku mau potong-potong disimpan di kulkas ya, supaya nantinya jadi tinggal digoreng aja gitu. Dan lanjut aku juga beli ikan bandeng ya bun, ikan bandeng 1 kilo cuman 30.000. Tapi sayang banget ikan bandengnya kurang fresh ya bun. Itu udah kelihatan sebenarnya pas waktu aku beli, pas dipegang teh enggak itu ya, enggak kayak kurang fresh gitu. Tapi aku teh ragu karena aku teh pengen banget masak ikan bandeng karena udah lama banget gak masak ikan bandeng. Kebenaran di pasar ada, jadi walaupun ragu itu teh ikannya kurang fresh tapi aku beli aja. Padahal itu teh kalau udah tahu itu teh kurang fresh jangan dibeli ya bun, karena ciri-ciri ikan kurang fresh itu biasanya kalau dipegang itu nggak balik lagi, matanya udah merah dan insangnya berwarnanya udah berubah gitu ya, jadi nggak merah gitu. Sebenarnya aku udah tahu tapi aku teh membandel ya bun, dikirain teh kata si emangnya itu mah karena dalam perjalanan gitu, sebenarnya itu baru, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Nah ini kita bersihin, pas waktu dibersihin juga aku udah tahu ini dalemannya udah nggak fresh banget, tapi ya udahlah kita bersihin aja, kita akalin, kita masak aja. Tapi mudah-mudahan sih nggak terlalu itu ya, karena ini mungkin baru mulai busuk gitu, tapi nggak busuk sih ya, kurang enak gitu ya, kurang fresh gitu. Nah ini supaya jadinya nggak bau amis, aku pakein jeruk nipis ya pun, jeruk nipis yang agak banyakan supaya hilang juga. Nah kalau misalnya bersihin ikan basah kayak gini biasanya laler-laler itu pada datang ya bun, laler hijau, jadi lumayan capek ya, jadi udah bau anyir datang juga tuh lalat ya. Nah lanjut kita mau masukin aja ke dalam kulkas supaya nggak terlalu banyak binatang yang datang ke rumah aku, jadi aku mau simpan aja di freezer supaya lebih fresh gitu. Nah kita lanjut masukin, mau refill minyak goreng yang curah. Aku masukin ke dalam wadah kayak gini karena yang di kompan itu lagi dicuci ya bun, dan lagian ini aku belinya cuma sekilo biar cukup aja sampai tanggal gajian nanti. Ini bekas tempat minum, jadi sesuaiin aja pas ukuran 1 kilo, jadi bagus banget kalau disimpan di dapur. Nah ini aku mau simpenin sabun buat cuci baju ya bun. Aku beli merek ini karena ada iklannya, katanya dapat emas, mudah-mudahan sih dapat emas ya bun ya. Kalau ibu-ibu kalau nggak dilihat diskonan pasti hadiahan ya bun. Kalau dulu mah aku teh beli sabun yang hadiah piring gitu, sampai banyak numpuk banget di rumah itu piring bekas hadiahan, baik itu dari sabun deterjen ataupun sabun colek ya bun. Tapi sekarang mah aku teh nggak beli lagi sabun deterjen karena aku teh kira yang sabun cair kayak gini lebih bersih ya, karena pakai mesin cuci mah pakai sabun cair itu jadi lebih nyerap mungkin ya. Nah ini aku mau potongin yang pewangi pakaian yang kayak gini, cocok banget pas masuk waktu musim hujan karena ini anti apek ya bun. Jadi supaya
nantinya kalau misalnya 1-2 hari nggak kering, bajunya itu nggak bau banget gitu ya. Ya ikhtiar harus ya, supaya nantinya kalau misalnya hujannya dari pagi sampai sore jadi nggak terlalu bau gitu. Nah lanjut, aku mau masukin bumbu-bumbu renceng kayak asem, ketumbar, kemiri, sama lada ya. Aku suka yang renceng kayak gini karena supaya lebih awet gitu ya bun. Jadi ini teh kalau misalnya si toplesnya kebuka juga nggak ngaruh ya. Nah ini aku mau buangin plastik-plastik yang udah nggak ada isinya karena udah dipakai juga. Nah ini kita lanjut mau masak ikan bandeng yang tadi aku beli ya, walaupun kurang fresh tapi aku liatin supaya nggak cepet-cepet, gak terlalu lama di kulkas, jadi langsung aja aku masak ya. Nah ini kita mau masak sosis dulu karena anakku udah kelaparan juga, karena aku teh berangkatnya udah agak siangan, nungguin hujannya berhenti tapi hujannya nggak berhenti-berhenti, jadi paksa deh walaupun hujan juga tapi berangkat ke pasar. Nah anakku pas pulang udah kelaparan dan untung ada sosis ya, tadi teh beli sosis yang harganya 18.000 ini teh bun. Jadi aku mau goreng dulu biar si ade sama si kakak makan dulu, baru lanjut kita mau masak bandengnya. Gimana kabarnya teman-teman di sana? Mudah-mudahan pada sehat ya. Apa yang segala yang diimpikan di tahun 2024, apa yang diharapkan, mudah-mudahan tercapai ya. Amin ya robbal alamin. Nah ini lanjut kita mau potong-potong sosisnya supaya agak bagusan ya. Jadi dipotong di bagian tengahnya. Lanjut kita mau goreng dulu ini sosisnya karena aku udah kelaparan banget, kasihan banget kalau misalnya nungguin ikannya matang lama banget ya prosesnya. Jadi goreng sosis aja supaya lebih cepet. Nah ini setelah digoreng lalu mateng, anakku yang gede mau nyuapin adik karena mamahnya mau masak dulu. Nah kerepotan banget ya kalau udah anak yang kecil kelaparan, biasanya harus buru-buru dikasih makan, kalau enggak dia tuh jadi rungsing ya bun, jadi maunya jajan gitu, daripada jajan yang aneh-aneh langsung aja dikasih makan nasi supaya jadinya lebih aman gitu ya, lebih pangsek gitu kalau orang Sunda mah ya. Nah ini sosisnya udah mateng, dicampur nasi anget aja udah enak buat anak-anak mah ya. Setelah itu kita mau goreng ikan bandengnya, digoreng dulu baru dipesmo ya bun, karena aku teh mau dipesmo aja, biasanya ikan kayak gini supaya rasanya agak ketutupan gitu ya bun, jadi harus ada asam pedas gitu. Nah ini digoreng sampai matang sampai kering. Ini aku sengaja potongnya gede-gede ya, satu dibagi dua karena kalau misalnya dipotongnya lebih kecil itu teh jadinya hancur gitu ya bun, karena kurang fresh juga. Nah ini si kakak lagi ngasih makan adiknya wapan ya bun, sekalian dia juga mau makan. Kalau sama sosis anak-anak mah nggak usah diliatin gitu ya, karena udah favoritnya banget kalau nggak sosis mie ya kalau anak-anak mah. Nah ini solusi buat emak-emaknya kalau lagi repot tapi anaknya udah kelaparan, ya udah dikasih sosis aja. Lihat aja makannya banyak banget kalau dikasih sama makanan kesukaan dia, walaupun sambil nonton HP ya. Sekarang mah alhamdulillah ya kalau punya anak yang udah remaja gitu, jadi bisa bantuin mamahnya kalau misalnya kerepotan, bisa sambil jagain adiknya sambil nyuapin. Walaupun itu juga agak sedikit kesel ya kalau anak kecil mah disuruh-suruh sama emaknya, apalagi yang disuruh yang dijagainnya itu nggak terlalu anteng, jadinya rewel gitu. Alhamdulillah sekarang mah adek teh nurut sama kakak ya, apa yang di kakak mau dia mah nurut aja, yang penting ditemenin aja. Nah lanjut kita mau bikin bumbunya buat bikin pesmo bandeng ya bun. Ini bumbunya cabai merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, pokoknya mah kunyit ya, jahe, komplit dah lah. Nantinya dimasukin salam serai supaya jadinya lebih wangi gitu. Di blender aja supaya lebih cepet ya. Nah ini ikannya mau diangkat, lanjut kita goreng ikan sisanya. Ini sengaja aku goreng kering supaya jadinya lebih nggak hancur pas waktu dimasukin bumbunya gitu. Kalau mama di sana bumbu pesmo sama nggak sih kayak gini? Kalau ini masih versi aku ya. Kalau beda mungkin beda aliran. Ini mas sesuai versi aja, versi aku gitu. Nah ini lanjut kita masukin ikan sisanya.
dimasukin semuanya sampai beres. Setelah ikannya matang semua, lanjut kita mau tumis bumbunya ya. Bumbu yang tadi udah dipisahin ya, kayak kunyit, jahe, kemiri sama ketumbar itu aku pisah karena kalau di blender biasanya nggak terlalu empuk ya, karena blendernya udah tua juga ya. Jadi kalau dipaksain takutnya jadinya rusak gitu. Nah, ini lanjut kita masukin bumbu yang tadi di blender, yaitu cabai merah, bawang merah sama bawang putih. Sengaja aku nggak masukin semuanya, tapi aku mau sisain supaya nantinya aku mau bikin sayur asam. Tapi sayur asamnya nggak aku record ya bun, karena udah kecapean, jadi ya udah ke aku recordnya bandeng aja. Nah, ini kita tumis sampai harum. Setelah harum kita masukin air, jangan lupa dimasukin asam ya supaya lebih segar. Nantinya di akhir aku mau masukin cabai rawit ya. Sebenarnya capek banget kalau misalnya ke pasar langsung masak ya. Biasanya aku teh dari pasar teh disimpan di kulkas, tapi karena ini ikannya harus buru-buru dimasak, jadi aku walaupun capek juga langsung aja kita masak supaya selamat juga ya. Lumayan ini uang 30.000 kalau misalnya ikannya nggak kemakan gitu, sayang banget. Tapi ini setelah dibumbuin rasanya nggak ini ya, nggak kayak ikan buruk gitu, tapi ikannya masih enak gitu ya. Ini mungkin baru mau gitu, baru mau kayak udah kelamaan gitu di perjalanan gitu ya. Nah, ini setelah matang ini wajannya kekecilan ya bun, ya ulah dah gak apa-apa, kan benernya aku teh lagi mager, jadi kalau misalnya banyak cucian piring males banget, jadi ini wajan bekas goreng sosis. Nah, ini hasilnya. Makasih ya udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.